Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Ramadan, NPM 2020-286 dari Ilmu Kesejahteraan Sosial kelas B. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan tentang etnografi, studi tentang manusia dan kebudayaan. Slide pertama yaitu etnografi. Etnografi berasal dari kata etnos yaitu bangsa atau suku, bangsa, dan grepen yaitu tulisan atau uraian. Etnografi merupakan cabang ilmu antropologi yang mempelajari tentang manusia, perilaku, dan budayanya. Etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup, subjek yang menjadikan objek penelitian. Menurut Richards, etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau etnis. Misalnya, tentang adat istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. Slide kedua yaitu asal-usul. Antropologi sebagai sebuah disiplin ilmu baru lahir pada abad ke-20. Salah satu tokoh utamanya adalah E.B. Taylor, Fraser, dan L.H. Morgan. Usaha besar mereka adalah dalam menerapkan teori evolusi biologi terhadap bahan-bahan tulisan tentang berbagai suku bangsa di dunia yang dikumpulkan oleh para musafir, penyebar agama Kristen, pegawai pemerintah, dan penjelajah alam. Pada masa awal munculnya etnografi, teknik yang digunakan dalam mendapatkan data adalah teknik wawancara yang panjang dan berkali-kali. Dengan beberapa informan kunci seperti orang tua yang kaya dengan cerita tentang masa lampau pada suatu masyarakat, tentang kehidupan yang nyaman pada suatu masa lampau. Tipe penelitian etnografi pada awal adalah informan oriented yang ditujukan untuk mendapat gambaran masa lalu masyarakat tersebut. Slide ketiga yaitu metode. Yang pertama, etnografi menjadi bagian dari metode modern antropologi sosial. Setelah diperkenalkan oleh Malinowski dengan metodenya yang terkenal yaitu penelitian lapangan atau observasi partisipan. Yang kedua, penggunaan metode observasi partisipan dan penelitian lapangan dalam etnografi berasal dari aliran Chicago. Yang ketiga, aliran ini yang menjadi dasar para ahli sosiologi dalam mengembangkan perdagangan kehidupan sosial manusia sebagai laboratorium alamiah. Yang keempat, aliran ini yang pertama kali menggunakan metode ini untuk memahami objek kajiannya, sehingga Malinowski dapat dikatakan telah mengawinkan konsep antropologi dan sosiologi dalam etnografi. Yang kelima, metode etnografi adalah strategi pendeskripsian pola-pola berkomunitas. Slide keempat yaitu ada tujuan. Ada 4 tujuan, yaitu yang pertama, memahami cara kehidupan lain dari sudut pandang masyarakat. Poin kedua yaitu menemukan makna yang tersembunyi yang terletak di belakang perilaku dan pengetahuan yang bisa digunakan untuk menghasilkan dan menginterpretasikan perilaku. Poin ketiga yaitu belajar untuk memperoleh pengetahuan yang belum diketahui mengenai segala sesuatu yang menjadi perhatian, yaitu mengenai alam, gerak, dan lain-lain. Poin keempat, mentransformasikan observasi-observasi yang dilakukan ke dalam bentuk tulisan atau laporan yang dikategorikan sebagai suatu proses. Di slide kelima ada etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan perubahan manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kehidupannya. Salah satu wujud peradaban manusia yang sangat berkembang cepat adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain jauh lebih untuk berkembang. Di slide ke-6 ada kerangka.
Kerangka etnografi adalah bahan mengenai kesatuan kebudayaan suku bangsa dalam suatu komunitas dari suatu daerah geografi, ekologi, atau dalam suatu wilayah administratif tertentu yang dituangkan atau dideskripsikan ke dalam unsur-unsur kebudayaan yang sudah baku. Unsur-unsur universal dari suatu kebudayaan antara lain yaitu: pertama, bahasa; kedua, sistem teknologi; ketiga, sistem ekonomi; keempat, organisasi sosial; kelima, sistem pengetahuan; keenam, kesenian; dan ketujuh, sistem religion. Setiap antropologi memiliki fokus penelitian tertentu dalam pokok utama dari deskripsinya. Misalnya, fokus penelitiannya pada kesenian, khususnya suatu cabang kesenian tertentu. Bab-bab yang mengandung deskripsi mengenai unsur-unsur universal dari kebudayaan suku bangsa sebuah karangan etnografi perlu didahului dengan suatu bab permulaan yang mendeskripsikan lokasi dan lingkungan geografi dari wilayah suku bangsa yang bersangkutan. Bab pertama dilengkapi dengan keterangan demografi dari suku bangsa yang bersangkutan. Tiap bab terdiri dari bagian-bagian khusus yang akan diuraikan dengan lebih mendalam dalam sub-sub sebagai berikut. Yang pertama, lokasi, lingkungan alam, dan demografi. Yang kedua, asal mula dalam sejarah suku bangsa yang akan dikaji. Ketiga, bahasa. Keempat, sistem teknologi. Kelima, sistem mata pencaharian. Keenam, organisasi sosial. Ketujuh, sistem pengetahuan. Dan kedelapan, kesenian. Ya, juga yang terakhir ada sistem religi. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.